fungsi kuadrat. Ya, bentuk umum dari persamaan fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan syarat yaitu a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang contoh dari fungsi kuadrat. Nah, misalnya begini, f(x), namanya fungsi kuadrat pasti ada pangkat 2-nya ya. Misalnya 2x kuadrat ditambah 5x min 7. Berarti a-nya adalah 2, b-nya adalah 5, dan c-nya adalah negatif 7. Kemudian ada seperti ini, 5x kuadrat min 4x. Ini juga fungsi kuadrat karena dia pangkat 2. Terus c-nya mana? Oh, c-nya ini sama dengan 0 juga ya, c sama dengan 0. Jadi tidak perlu ditulis seperti itu. Lalu seperti ini, 7 ditambah 6x min x kuadrat. Nah, kok x kuadratnya di belakang, apakah itu merupakan fungsi kuadrat? Ya. Lihat, a-nya tidak sama dengan 0. Nah, a-nya tidak sama dengan 0. Ini kan negatif ya, atau negatif 1. Jadi di sini a-nya negatif 1, b-nya 6, dan c-nya adalah 7. Ini juga merupakan fungsi kuadrat, walaupun penulisannya x kuadratnya berada di belakang ya. Nah, sekarang ke grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi. Ya, grafik fungsi kuadrat itu kan berupa parabola ya. Parabola itu bisa melengkung ke bawah seperti ini, bisa juga melengkung ke atas seperti ini. Nah, kalau terbuka ke atas ini, terbuka atasnya seperti ini atau melengkung ke bawah, itu a-nya itu lebih dari 0. Nah, di dalam 3 contoh soal ini, maka untuk contoh 1 dan 2 gambarnya nanti terbuka seperti ini atau melengkung ke bawah. Nah, sedangkan untuk yang melengkung ke atas itu apabila a-nya kurang dari 0. Kata lainnya adalah a-nya negatif karena kurang dari 0. Nah, untuk negatif 1 ini kan kurang dari 0 ya, maka gambarnya melengkung ke atas. Nah, istilahnya kalau di sini disebut titik balik. Nah, ini titik pada puncaknya ya, puncak lengkungan ini namanya titik balik. Nah, titik balik atau titik puncak. Nah, titik balik itu kalau melengkungnya ke bawah, kalau ke atas itu namanya titik puncak. Nah, tapi sama saja ya, titik puncak. Nah, seperti ini. Ini hanya istilah saja, tapi maksudnya sama karena ini beda lengkungannya saja. Ya. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi itu langkah pertamanya itu adalah menentukan titik potong pada sumbu X ya, merupakan menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, titik potong pada sumbu X ini terjadi apabila nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Sekarang langkah berikutnya yaitu menentukan titik potong pada sumbu Y ya. Terjadi titik potong pada sumbu Y itu apabila nilai X-nya itu sama dengan 0. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Langkah berikutnya yang ketiga itu adalah menentukan titik puncak. Atau titik balik ya.
tergantung gambarnya, ini hanya istilah saja. Nah, caranya itu kita menentukan ya, titik puncak itu koordinatnya XP, YP, maksudnya X puncak dan Y puncak. Nah, untuk menentukan koordinat titik X pada titik puncak itu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, sedangkan untuk menentukan Y puncak kita cukup mensubstitusikan substitusi X puncak pada fungsi kuadrat. Nah, jadi nanti ketemulah koordinat yaitu X puncak dan Y puncak. Caranya tentukan saja supaya tidak terlalu banyak menghafal rumus. Hafal saja untuk menentukan nilai X puncak ini. Jadi B-nya, A-nya harus tahu. Nah, nanti setelah diperoleh untuk mencari Y puncak cukup substitusikan ke fungsi kuadratnya. Itu ketemulah Y puncak. Nah, sekarang kita lanjut ke cara menggambar fungsi kuadratnya dengan contoh soal. Sekarang kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Contohnya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Yang pertama tadi adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Ya, ingat ya, syaratnya itu Y harus sama dengan 0. Fx itu kan sama dengan 0 ya. Sehingga bisa ditulis gini. Kita tulis menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Atau saya balik menjadi X kuadrat min 2X min 8 gini sama dengan Y juga boleh ya, supaya lebih mudah. Sekarang kita substitusi Y nya harus sama dengan 0 ya, supaya kita memperoleh titik potong pada sumbu X. Jadi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini untuk mencari X pada fungsi kuadrat itu dengan cara memfaktorkan ya, difaktorkan. Cara memfaktorkan seperti ini. Ini untuk yang nilai A-nya sama dengan 1 ya, caranya seperti ini. Supaya lebih mudah. Nah, X kuadrat itu perkalian antara X dan X. Ya. Sekarang cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya yang paling belakang atau min 8 ini ya, kalau dikalikan. Tetapi bilangan tersebut kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 2. Bilangan berapakah itu? Nah, sekarang kita coba. Misalnya di sini kita isi dengan 2 kali min 4. 2 kali min 4 hasilnya min 8. Kita cek lagi apakah 2 ditambah dengan min 4 itu hasilnya adalah min 2? Ya, benar. Karena ini benar, maka dua bilangan ini langsung kita taruh di sini. Ini 2-nya positif, oh plus 2, ini min 4. Seperti ini ya. Jadi X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min 2, ataunya bisa ditulis seperti ini ya, ini simbol atau. X sama dengan 4. Nah, jadi dia mempunyai dua titik potong pada sumbu X, yaitu min 2 dan 4. Ya. Kemudian setelah mencari titik potong pada sumbu X, kita mencari titik potong pada sumbu Y. Ya. Mencari titik potong pada sumbu Y syaratnya yaitu nilai X harus sama dengan 0 ya. Tadi sudah kita tulis di atas ini bahwa Y tadi sama dengan
X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, sekarang kita substitusi X-nya dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Sehingga nilai Y-nya sama dengan min 8. Nah, nanti di sumbu Y akan memotong, yaitu di Y sama dengan min 8. Setelah titik potong sumbu X dan sumbu Y itu diperoleh, maka langkah terakhirnya yaitu adalah menentukan titik puncak atau titik baliknya. Titik puncak atau titik balik ya, sama saja. Nah, P itu koordinatnya X puncak dan Y puncak seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari nilai X puncak, tadi rumusnya adalah min B per 2A. Nah, dari contoh soalnya tadi, fungsi kuadratnya itu kan adalah X kuadrat min 2X min 8 ya. Karena di sini X kuadrat min 2X min 8, maka nilai B-nya yaitu adalah min 2, sehingga ditulis min B-nya diganti dengan min 2 per 2A, berarti 2 kali A-nya di sini adalah 1. Ya. Setelah seperti ini kita hitung hasilnya, min ketemu min jadi plus ya. Jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, sekarang ini adalah X puncak. Nah, lanjut kita mencari Y puncak. Caranya substitusikan ya tadi ya. Berarti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan X-nya diganti 1. Kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 8 sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 8 sama dengan min 9. Jadi koordinat titik puncak atau titik baliknya yaitu 1, min 9. Nah, sekarang dari titik potong sumbu X, sumbu Y dan titik baliknya kita rangkum di sini supaya lebih mudah. Sumbu X, titik potong pada sumbu X-nya tadi yaitu di X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Nah, sekarang sumbu Y itu tadi titik potongnya pada Y sama dengan min 8 dan titik puncak koordinatnya adalah 1, min 9. Nah, sekarang kita gambar. Ya, ini sudah saya gambar diagram kartesiusnya. Nah, sekarang kita tentukan titik potongnya tadi. Nah, tadi X sama dengan min 2 kan di sini ya titiknya. Kemudian X sama dengan 4 di sini. Satu lagi titik puncaknya yaitu 1, min 9, 1 dan min 9. Ya, di sini tempatnya. Nah, ini titik puncaknya. Sekarang kita hubungkan, tinggal ditarik ke sini. Nah, ada yang dilewati yaitu Y sama dengan min 8 ya. Min 8-nya dilalui. Titik potong pada sumbu Y. Nah, seperti ini, langsung naik lagi. Ya, seperti ini ya. Ini bisa diperpanjang. Nah, ini grafik fungsi kuadrat dari contoh soal yang tadi. Nah, ternyata nilai X pada titik puncak sini, nilai X pada titik puncak atau titik balik itu merupakan sumbu simetri.
ya. Sumbu simetri itu kalau ini ditarik sepanjang seperti ini, dilipat itu menjadi dua buah bagian yang sama. Nanti dilipat, nanti pada min 2 ini akan bertemu dengan 4 kalau dilipat seperti ini ya. Maka ini disebut sumbu simetri. Nah, demikian penjelasan dari fungsi kuadrat. Terima kasih. Di video ini kita akan membahas tentang cara menentukan domain dan rank dari fungsi kuadrat. Ya, contoh yang pertama kita lihat ada gambar seperti ini ya. Dengan ini tanda panah artinya ini bisa diperpanjang lagi. Nah, ini sampai tak hingga nih nggak tahu, ya kan? Kalau yang sebelah sini semakin ke kiri kan semakin negatif ya. Maka di sini simbolnya negatif tak hingga karena kita tidak tahu sampai di mananya. Terus dari gambar grafik fungsi kuadrat ini ada titik baliknya. Titik balik itu di sini ya. Dia mempunyai koordinat titik baliknya adalah 4, min 2 ya. Nilai x-nya 4, nilai y-nya min 2. Oleh karena itu maka dari daerah hasilnya atau domain fungsi tersebut adalah ya, kalau domain itu berkaitan dengan x ya. X di mana ya, karena di sini tak hingga nggak tahu, maka x-nya merupakan anggota bilangan real saja ya. Ini domain dari fungsi kuadrat yang ada di contoh 1. Kemudian untuk rank fungsinya, ya, kalau rank itu berkaitan dengan y. Nah, jadi y-nya, nah kita lihat y-nya, daerah hasilnya itu kan yang ada di sini nanti ya, di atasnya sana. Nah, paling rendah itu kan di min 2. Kalau paling rendah atau minimal min 2 artinya y-nya itu harus lebih besar atau sama dengan min 2 dan y anggota bilangan real ya. Nah, y kan arahnya ke atas sana ya, karena grafiknya terbuka ke atas, maka wilayahnya daerah hasilnya nanti yang di atasnya dari min 2 ya, paling rendah tadi di min 2. Ini contoh pertamanya. Sekarang kita lanjut di contoh kedua. Saya sudah buatkan seperti ini gambarnya. Nah, di sini ada tanda seperti bulat tapi kosong tengahnya ya. Nah, kayak donat gitu loh. Bolong tengahnya. Nah, terus ini caranya kalau domain itu berkaitan dengan x ya. Sehingga x, nah batas kirinya itu kan min 4 ya, x-nya ini kan min 4. Nah, sedangkan batas kanannya itu kan tak hingga, nggak tahu tak hingga. Ini tak hingga, batas kini saya tulis di sini min 4 ya. Nah, jadi daerah hasilnya kan berada mulai min 4 ini sampai ke sebelah kanan, nggak tahu ya, sampai di mana nggak tahu. Maka x-nya di sini harus lebih semakin ke kanan, lebih besar. Ya, lebih besar dari min 4. Nah, karena daerahnya cuma sampai sini, arahnya ke kanan ya, jadi lebih besar dari min 4. Pakai tanda sama dengan enggak? Nah, tidak, karena di sini bulatannya tidak penuh, hanya bulatan luarnya saja, tengahnya masih kosong seperti ini ya, maka tidak ada tanda sama dengannya. Nah, x anggota bilangan real juga. Terus kemudian kalau rank suatu fungsinya, nah, rank fungsinya sama seperti tadi ya, rank itu berkaitan dengan y. Nah, jadi y di mana y-nya ini titik puncaknya tadi adalah berapa? Min 1 ya, koordinatnya x, kemudian koordinatnya si y-nya adalah 4 ya. Jadi harus lebih dari atau kurang dari
Ya pastinya harus kurang dari, karena di sini maksimalnya atau titik puncaknya. Jadi bagiannya ini yang di bawahnya. Maka tandanya adalah kurang dari 4 ya, atau sama dengan 4. Dan Y anggota bilangan real. Nah, sekarang lanjut contoh ketiga. Nah, di sini contoh ketiga ini ada bulatannya sudah penuh. Nah, tadi kalau bulatannya kosong itu tidak memakai tanda sama dengan. Tapi kalau bulatan penuh seperti ini memakai tanda sama dengan. Jadi domainnya adalah X, di mana X ya ini 1 2 3 4, min 4 ini min 4, berarti arahnya kan ke kanan ya, maka lebih besar karena bulatannya penuh pakai tanda sama dengan dari min 4, dan X anggota bilangan real. Selanjutnya untuk rank dari suatu fungsi tersebut adalah Y, di mana Y-nya, nah di sini titik baliknya yaitu min 2 nih, min 2 koordinatnya. Maka ini kan ke atas wilayahnya, jadi harus lebih besar sama dengan min 2, dan Y anggota bilangan real. Ini contoh dari fungsi kuadrat. Contoh keempat, itu menentukan daerah hasil dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 untuk daerah asal yaitu X, di mana X lebih besar atau sama dengan min 1, X-nya juga kurang dari atau sama dengan 4, di mana X anggota bilangan real. Nah, caranya kita harus ya, selain dari dua batasan ini kita cari satu lagi yaitu titik puncak atau titik balik X-nya ya. Jadi X puncak atau titik baliknya itu rumusnya tadi adalah min B per 2A. Nah, sehingga kita substitusi ya, B-nya di sini adalah min 2, berarti min 2 per 2 kali 1 sama dengan 2 dibagi 2 1 ya. Jadi nilai X puncaknya adalah 1. Nah, oleh karena itu kita perlu membuktikan ya F dari pertama min 1 dulu kita buktikan. Kita substitusi ke fungsinya ya, berarti min 1 kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3, maaf ini diganti dengan min 1 ya, min 1 ya, sama dengan 1 min kali min jadi plus ya, jadi 2 min 3 sama dengan hasilnya adalah 0. Untuk min X sama dengan min 1 diperoleh Y nya sama dengan 0. Sekarang untuk 1 ya, 1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3, hasilnya adalah min 4 ya. Selanjutnya untuk X nya sama dengan 4. Nah, tadi kan batasannya ada min 1, ada 4, dan satu lagi titik puncak tadi kan 1 ya nilai X nya ya, maka harus diuji ketiganya. Sama dengan 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 3, 16 kurang 8 dikurang 3, 8 dikurang 3 5 ya. Nah, sekarang kita lihat, nah, diambil yang paling kecil dan yang paling besar, sehingga rank fungsi tersebut adalah Y, di mana ya karena di tengah-tengah karena itu kita ambil rentang atau yang paling kecil dan yang paling besar, maka Y-nya kita taruh di sebelah sini atau di tengah-tengah. Nah, sekarang yang paling kecil yang mana? Di sini 0, min 4, 5O, min 4 yang paling kecil. Taruh sini min 4.
Yang paling besar adalah 5. Tandanya bagaimana? Nah, tentunya harus lebih besar dari min 4. Oleh karena itu simbolnya menghadap ke sini ya. Dan kurang dari 5. Nah, jadi seperti ini simbolisnya ya. Dengan catatan Y anggota bilangan real.